Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi praktikan statistika dan komputasi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kita pada modul 1, yaitu bagaimana cara mengentry, mengedit, dan memanipulasi data pada Minitab. Nah, sebelum itu, mari kita lihat bagian-bagian pada Minitab. Nah, di sini ada bagian file, bagian menu-menu, ada file, edit, data, CALC, stat, graph, editor, tools, window, help, dan asisten. Nah, pada file itu hal-hal yang dasar, ada untuk menambahkan Minitab worksheet atau menambahkan Minitab project. Lalu di bagian file juga ada untuk membuka project yang udah pernah dibuat, lalu menyimpan project, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bagian edit. Bagian edit ini ada untuk cara menghapus, mengcopy, mengcut, mempas, dan lain sebagainya. Lalu pada data, nah ini ada untuk mengcopy dari kolom ke kolom, dari kolom ke matriks, dan lain sebagainya. Lalu ada menu-menu lain seperti sort, rank, dan hal-hal yang berhubungan dengan statistik lainnya. Lalu yang kedua ada menu CALC. Di sini ada kalkulator, lalu ada random data, probability distribution, dan lain sebagainya. Lalu ada bagian stat, ini terkait dengan statistik. Ada basic statistik, regresi, dan lain sebagainya. Lalu ada graph, ini untuk memplot, membuat scatter plot, histogram, dot plot, dan lain sebagainya. Lalu ada bagian editor, tools, window, help, dan assistant. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada bagian session. Session ini itu gunanya untuk melihat apa saja perintah yang sudah kita ajukan. Nah, lalu yang terakhir ada bagian worksheet. Bagian worksheet ini merupakan lembar kerja. Di sini berisikan data-data yang mau kita olah nanti. Nah, sebelum kita memulai menggunakan Minitab, kita aktifkan dulu comments. Caranya, klik editor, lalu aktifkan comments-nya. Seperti ini. Nah, kalau sudah diaktifkan, akan muncul MTB seperti ini. Nah, perintah-perintahnya itu bisa kita tulis secara manual di session, atau kita gunakan menu-menu yang ada di sini. Seperti itu. Nanti apa saja menu yang kita gunakan akan muncul hasilnya di session ini. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu bagaimana cara mengentry data. Nah, cara mengentry data itu ada berbagai cara. Kita bisa langsung menginput nilainya ke dalam tiap-tiap kolom pada worksheet-nya, atau kita bisa menggunakan perintah pada session. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan perintah dari menu. Nah, caranya misalnya kita mau menginput nilai pada kolom C1, nilai 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kan datanya berurutan. Kita bisa menggunakan menu CALC, lalu make pattern data. Nah, di sini karena datanya berurutan, kita bisa menggunakan simple set of numbers. Nah, menu-menu di sini, ini ada store pattern data in. Ini artinya di kolom berapa kita mau mengentry-entrykan datanya. Misalkan saya mau menginputnya ke C1. Lalu yang kedua ada from this value, kan kita mau bikin dari 1 sampai 10, berarti awalnya 1, akhirnya 10. Kita klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, ini hasil entry data kita, dan ini perintah yang kita ajukan tadi. Seperti itu. Lalu misalkan kita mau bikin barisan 11, 22, 33, 44, dan sampai 10. Nah, caranya kita buka yang tadi, CALC, make pattern data, simple set of numbers. Nah, ini kita tetap. Nah, bagian sini number of times, ini artinya
berapa, kan tadi misalkan barisannya 1, 2, 3, 4 sampai 10 kan. Nah, ini artinya itu berapa kali kita mau mengulang tiap angka yang ada pada barisan itu. Nah, misalnya kita mau bikin 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Itu artinya setiap angka yang ada pada barisan itu kita ulang sebanyak 2 kali. Itu fungsinya. Lalu yang ini untuk mengulang barisannya. Jadi misalkan 1 sampai 10. Nah, nanti setelah 10 itu akan diulang lagi 1 sampai 10 lagi, sebanyak berapa kali kita mau di sini. Oke, kita klik, kita simpan ke C2, lalu kita klik OK. Nah, tadi kan ada angka 10 10 di sini. Nah, kalau misalnya kita berikan perintah seperti tadi, itu otomatis 10 10 yang sini ditimpa oleh satu-satu yang data-data yang baru, seperti itu. Oke, untuk mengentry data saya rasa cukup. Nah, lalu kita masuk cara mengedit data. Nah, misalkan kita mau menghapus kolom C2, yaudah kita tinggal blok semua kolom ini, lalu kita klik di keyboard delete. Udah, otomatis datanya akan terhapus. Gitu. Nah, di sini pada Minitab ini kita juga bisa menggunakan perintah Ctrl Z untuk kembali ke keadaan sebelum itu. Jadi kan tadi kita hapus. Nah, tahu-tahu kita mau mengembaliin datanya, yaudah Ctrl Z untuk membatalkan perintah yang sebelumnya. Lalu untuk mengedit lagi, misalnya kita mau menyisipkan data, misalnya kita mau menyisipkan barisan di antara barisan 1 dan barisan 2 data lagi. Nah, caranya kita kita klik ini barisan 2, lalu klik kanan, lalu setelah itu kita insert row. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi otomatis yang barisan 2 sebelumnya itu pindah ke bawah. Nah, ya udah tinggal kita input datanya yang mau kita sisipkan tadi. Lalu untuk menghapus, sama seperti menghapus kolom, kita bisa pakai, kalau pakai delete, dia hanya menghapus datanya saja. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus barisannya, kita gunakan perintah, lihat pada edit, perintah delete cells seperti ini. Nah, jadi otomatis barisan yang kedua akan terhapus dan yang di bawahnya itu otomatis naik ke atas. Lalu untuk mengcopy dari kolom ke kolom, kita bisa langsung saja. Lalu kita copy cells. Nah, misalnya kita mau input ke sini, ke C3, paste cells. Itu cara mengcopy dari kolom ke kolom. Berikutnya di sini pada tiap kolom ini kita bisa memberi nama masing-masing variabel kolomnya. Misalkan di sini saya mau menambahkan dia X, lalu yang C2 kita kasih nama Y, seperti itu. Nah, lalu pada Minitab itu ada beberapa tipe data. Ada tipe data numerik, ada tipe data teks, ada tipe data tanggal. Untuk tipe data teks, misalnya pada C4 kita mau menginput berupa warna, ada warna merah, kuning, hijau. Nah, jika isi dari suatu kolom itu berupa teks, otomatis pada paling atas ini itu dia akan berubah menjadi T itu artinya teks. Jadi ini tipe data untuk kolom C4-nya itu berupa teks. Lalu untuk tanggal, kita bisa pakai format pakai garis miring, bisa membuat tanggal 2 bulan 5 2020. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi C5 garis D gini. D ini artinya date atau tanggal. Nah, misalnya ini kan tadi C4-nya dia berupa kolom teks. Nah, di sini kita kasih misalkan 2, lalu di sini 3, 4. Nah, yang merah kita ganti juga jadi 2. Nah, ini kan tipe datanya masih teks nih. Nah, kita bisa membuat dari kolom C4 ini entry-entry yang ada pada kolom C4 ini menjadi tipe data numerik. Caranya itu
klik data, lalu change data type dari text to numeric. Kan tadi di C4 ya, C4 ini dari kolom mana yang mau kita rubah. Kalau misalnya kita input ke C6. Oke. Nah, otomatis pada kolom C4 ini dia akan berubah, dia akan di-copy ke C6 menjadi yang awalnya teks menjadi tipe data numerik. Seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa membuat matriks pada Minitab. Matriks salah satu tipe data lain selain yang tadi. Nah, caranya misalkan kita mau membuat matriks dari kolom C1 dengan C2. Jadi C1 dan C2 ini kita copy ke variabel matriks. Caranya klik data, lalu copy. Nah, dari copy ini kita copy kolom to matrix. Nah, kolom mana yang mau kita apa? Kan tadi ada kolom C1 dan C2 kan. Lalu ini nama variabel matriksnya, misalkan karena tadi saya sudah ada buat M1, saya bikin M2 saja untuk membedakan variabelnya. Lalu klik OK. Nah, variabel matriks M2 nya kan udah kita apa, tapi kita mau lihat entry-entry dari matriks M2 yang udah kita buat tadi. Caranya klik print M2, enter. Nah, ini matriks yang sudah kita buat tadi. Nah, kan tadi kita kasih nama matriks M2 tadi menjadi matriks B misalnya. Caranya name tadi kan M2 ya, M2, lalu kita mau kasih nama apa? Kita mau kasih nama matriks B tadi ya, B. Kasih tanda petik. Ini sintaknya, lalu enter. Nah, coba kita panggil lagi matriks M2 tadi. Nah, kan di sini tadi namanya matriks copy underscore 1 aja kan. Nah, pas sudah kita rubah namanya, dia menjadi matriks B. Oke, itu matriks. Lalu selanjutnya kita masuk ke manipulasi data. Kita bisa menjumlahkan atau melakukan operasi perhitungan aritmatik dari kolom C1 dengan C2. Kita buka menu CALC, lalu kalkulator. Nah, di sini kita mau, ini ada bagian store result in variable, mau ke kolom berapa kita entrykan, kita input hasilnya. Misalnya saya mau input ke C3. Nah, lalu operasi apa yang mau kita lakukan? Misalkan saya mau menjumlahkan kolom C1 dengan kolom C2. Nah, kita klik C1 dua kali. Lalu ini ada operasi aritmatiknya, ada tambah, kurang, kali, bagi, dan lain sebagainya. Misalnya saya menambahkan dengan C2. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ini udah ada hasil C3. C3 ini itu merupakan hasil penjumlahan dari kolom C1 dengan kolom C2. Nah, selain operasi perhitungan aritmatik, di Minitab juga bisa pada kalkulator ada berbagai macam fungsi-fungsi dasar pada statistik. Itu ada seperti contohnya min untuk mencari rata-rata, median, minimum, maksimum. Ada juga fungsi seperti ln, log, dan fungsi lainnya. Radian juga ada, range. Nah, misalnya saya mau mencari median dari, kita klik di sini median dari kolom C3. Nah, kita input hasilnya ke C4. Kita klik OK. Nah, 11. Nah, ini merupakan hasil dari pada kolom C4, itu hasil dari median pada kolom C3. Nah, pada session ini terlihat sintak dari perintah yang kita ajukan tadi. Oke, mungkin cukup untuk materi kita pada minggu ini, yaitu bagaimana cara mengentry, mengedit, dan memanipulasi data pada Minitab. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar atau ditanyakan pada saat diskusi praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.